Jul. Udah. Kami dari kelompok, kami ingin mempresentasikan gaya-gaya kepemimpinan dalam olahraga yang akan saya bawakan sendiri. Yang pertama, definisi kepemimpinan. 1. Coach and O'Donnell 1984 mendefinisikan kepemimpinan sebagai proses mempengaruhi sekelompok orang yang sehingga mau bekerja bersungguh-sungguh untuk meraih tujuan kelompoknya. George R. Terry 1960 kepemimpinan adalah kegiatan mempengaruhi orang untuk berusaha mencapai tujuan bersama. Kepemimpinan dalam coaching. 1. Kepemimpinan adalah suatu yang vital. 2. Teori dasar kepemimpinan. 1. Berbicara kepemimpinan berarti bicara kepribadian individual karakteristik. Yang kedua, kepemimpinan sering didefinisikan dalam istilah fungsional. Yang ketiga, teori hubungan manusia atau human relation. Yang keempat, seorang pemimpin dicitrakan sebagai individu yang memiliki keterampilan tinggi dalam menangani bidangnya. Kriteria seorang pemimpin. Menurut Fitzal Rifai dan B.R.P. Lamar, seorang pemimpin dalam suatu organisasi harus memiliki kriteria tertentu layaknya seorang pemimpin yang sejatinya. Kriteria tersebut yaitu 1. Pengaruh, kekuasaan, 3. Wewenang, 4. Pengikut. Sifat-sifat kepemimpinan. Menurut George R. Terry, beberapa sifat kepemimpinan adalah 1. Energik, yang kedua stabilitas emosi, yang ketiga motivasi pribadi, yang keempat kemahiran mengadakan komunikasi, yang kelima kecakapan mengajar, yang keenam kecakapan sosial, yang ketujuh kemampuan teknis. Fungsi-fungsi kepemimpinan. Pemimpin harus melaksanakan fungsi utama yaitu 1. Fungsi yang berhubungan dengan tugas atau pemecah masalah yaitu menyangkut pemberian saran, penyelesaian informasi dan pendapat. 2. Fungsi-fungsi pemeliharaan kelompok atau fungsi sosial yaitu segala sesuatu yang dapat membantu kelompok berjalan lebih lancar, persetujuan dengan kelompok lain, penengahan perbedaan kelompok dan sebagainya. Oke, akan saya lanjutkan. Peran kepemimpinan. Menurut Burnanus yang dikutip Lembaga Pendidikan dan Pengembangan Manajemen Jakarta, seorang pemimpin diharapkan dapat berperan sebagai berikut. Yang pertama, pemberi arah. Yang kedua, agen perubahan. Yang ketiga, pembicara. Dan yang keempat, pembina. Faktor-faktor yang mempengaruhi kepemimpinan menurut Komang Ardana dan Niwayan Mujiati sebagai berikut. Yang pertama, karakteristik pribadi pemimpin. Yang kedua, kelompok yang dipimpin. Dan yang ketiga, situasi. Gaya-gaya kepemimpinan dalam olahraga atau coach style. A. Authoritarian style. B. Demokrasi style. C. People concern style. D. Task oriented. Authoritarian style. Karakter gaya kepemimpinan otoriter. A. Lebih banyak menggunakan gaya otoriter. B. Bersifatnya perintah, menuntut perintahnya dipatuhi. C. Bertindak kurang manusiawi. D. Menentukan tegas sendiri. E. Menghukum atlet yang melanggar. Alasan menggunakan gaya otoriter. A. Mereka percaya gaya ini terbaik. B. Mereka orang yang senang memerintah dan mengontrol orang lain. C. Merasa kehadirannya dibutuhkan. D. Banyak atlet yang berharap kepada pelatih tipe ini. Gaya otoriter akan efektif. A. Kalau pelatih mempunyai status atau pengetahuan lebih tinggi. B. Bila tugas yang dijalankan kompleks. C. Mereka orang yang senang memerintah dan mengontrol orang lain. D. Bila situasi serius, disiplin, action,
D. Bila atlet merasa bimbang, kurang percaya diri, dan butuh perlindungan. Saatnya dibacakan oleh Jonathan. Baiklah, akan saya lanjutkan. Demokrasi style. Karakter gaya pelatih demokrasi. A. Lebih akrab dengan atlet. B. Memberi kesempatan pada atlet. C. Mengizinkan atlet saling berinteraksi. D. Menerima usul, sugesti, saran. E. Tidak banyak instruksi atau perintah. Keuntungan gaya demokrasi. Pertama, atlet merasa diakui. Kedua, atlet punya tujuan, sasaran, nilai yang memotivasinya. 3. Meningkatkan persatuan dan kesatuan dalam tim. 4. Memberikan kepuasan pada atlet. 5. Mengembangkan nilai PDDK dan moral. 6. Mengembangkan penalaran mandiri. Kelemahan gaya demokrasi yang pertama, tidak efektif kalau waktunya singkat atau pendek. 2. Kurang bisa menanamkan sifat agresif, disiplin, sifat yang sering dibutuhkan dalam banyak cabang olahraga. 3. Tidak efektif kalau harus mengambil keputusan yang cepat dan tepat, apalagi dalam situasi stres yang tinggi. Gaya people oriented dan task oriented. Kreti tahun 1973 menjelaskan gaya kepemimpinan people centered adalah gaya yang menekankan pada pemenuhan kebutuhan pribadi para atlet. 2. Kepemimpinan gaya task oriented adalah gaya yang fokus perhatiannya adalah lebih banyak pada memenangkan setiap pertandingan. Pendapat para ahli, gaya task oriented bisa diterapkan apabila yang pertama sangat menguntungkan atau very favorable. 2. Sangat tidak menguntungkan atau extremely unfavorable bagi pemimpin atau pelatih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Julianto. Baik, contoh situasi yang sangat menguntungkan. 1. Pelatih mendapat dukungan penuh dari seluruh atlet. 2. Tugas atlet jelas. Yang ketiga, pelatih punya kekuasaan penuh. Dan selanjutnya, contoh situasi yang sangat tidak menguntungkan, yaitu 1. Hubungan pelatih atlet buruk. Hubungan tugas-tugas atlet tidak jelas. Pelatih tidak mempunyai kekuasaan penuh. Kepribadian pelatih. 1. Konsep kepribadian begitu luas, namun secara sederhana dapat diartikan dicerminkan menyangkut sifat-sifat, ciri-ciri perangai, kebiasaan yang khas yang membedakan dari orang lain. Yang kedua, menurut Hollander tahun 1976, kepribadian adalah keseluruhan karakter yang membuatnya unik. Menurut Gill, kepribadian kejiwaan yang unik seseorang. Hasil presentasi kami, lebih dan kurang kami mohon maaf. Selamat malam.